feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do? Your love stays with me day and night. I can feel you over here. I can feel you over here. Pertanyaan pertama, bagaimana sih strategi Lakers Kakak dalam pemasaran, digital, dan tersebar di sosial media? Pertama kita strategi di Lakers Kakak sendiri saya alami dan saya sering upgrading ikut seminar-seminar. Kita tuh harus upgrade ya, improve sesuai kebutuhan zaman sekarang. Ya, kalau misalkan kultur sekarang sistemnya kan kayak adanya influencer ya. Nah itu strategi yang paling ampuh gitu. Yang pertama itu endorsement. Oke. Endorsement itu ngangkat banget. Itu paling cepat kalau untuk dalam strategi marketing, paling cepat. Yang kedua, strategi marketing sendiri kita punya kayak marketing plan. Nah, misalkan dalam sebulan kita bikin sebulan sampai 3 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan sebenarnya. Itu ada plan marketing apa yang mau kita luncurin nih kampanye marketingnya. Misalkan isu yang lagi booming atau yang terdekat adalah misalkan tahun baru Islam ya. Nah, itu kita angkat promonya seperti itu. Kemudian isu itu kan isu kalender ya yang kita angkat. Di luar itu ada yang lagi booming nih, misalkan lato-lato. Ya, lato-lato itu ngena banget. Orang sekarang lagi booming lato-lato, pasti hashtagnya ya nggak jauh-jauh dari situ, banyak anak-anak kan. Jadi diangkat dari isu yang sedang booming saat itu. Atau selain lagi, misalkan lagi booming resesi, itu bisa kita angkat. Kebetulan postingan terakhir kami di marketing terkait argumennya Bu Sri Mulyani terkait resesi. Itu mau di produk apapun, UMKM apapun, itu bisa kita angkat isunya, dijadikan marketing. Walaupun isu kita mainkan jadi marketing. Berita resesi bikin worry, tanda tanya ya. Kemudian rezeki Allah yang jamin. Lakers Kakak tetap hadir dengan full energi, menebar energi positif lewat rasa, berbagi kebahagiaan lewat kualitas. Gitu. Jadi walaupun ini ada foto Sri Mulyaninya ya, kemudian dampak resesi berimbas Indonesia, kita angkat dulu nih isunya. Tapi sebenarnya Lakers Kakak kalau sudah ada marketingnya kita mainkan di situ, no worries. Jadi banyak sih. Yang pertama yang kata saya sampaikan, strateginya adalah influencer. Zaman sekarang tuh influencer banget, di mana-mana influencer penguat banget. Yang kedua, kita harus punya marketing plan. Yang ketiga, punya timnya. Nggak menutup kemungkinan harus punya timnya yang handle itu. Kalau bicara strategi seperti itu. Kedua, apakah digital marketing berpengaruh terhadap keputusan konsumen? Berpengaruh. Contoh yang kemarin yang paling nendang banget, 2 tahun juga, tahun lalu sama tahun kemarinnya lagi 17 Agustus. Jadi gini, kita aplikasi bikin Lakers sendiri ya. Orang beli Lakers, ngelihat banner tertulis promo 17 Agustus. Pengaruhnya ke konsumen dalam mengambil keputusan gini. Dengan adanya promo seperti ini, konsumen tuh akan berpikir bolak-balik nih. Oh, kalau beli 2 ternyata gratis Lakers Kakak varian tadi strawberry keju kan merah putih ya. Jadi mereka ada dikasih kesempatan untuk berpikir ulang, mengambil pertimbangan. Kalau beli 2 gratis ini gitu. Kalau misalkan hari normal nggak pakai kampanye ya normal aja, nggak ada pertimbangan ya. Saya taunya beli coklat gitu aja. Tapi dengan ada promo gratis ini, orang akan berpikir bolak-balik nih. Mendingan beli 2 tapi dapat 1 nih. Satunya juga keju strawberry lagi kan lumayan. Jadi berpengaruh kalau kata saya dalam mengambil keputusannya. Membuat orang memiliki pertimbangan lagi terkait produknya tadi. Ketiga, adakah tantangan dan kendala yang dialami selama ini? Ya, pasti ada. Yang pertama, kita harus punya tim. Yang pertama itu tantangan di mana-mana, pasti harus punya tim yang khusus gitu. Entah admin atau tim yang fokus untuk di mana tadi marketing. Pertama, tantangan itu. Yang kedua, bidang passionnya. Pertama tim itu ada yang dalam kutip tim itu mungkin bukan bidang di jurusannya, tapi ternyata emang dia punya skill di situ. Banyak kan orang yang mungkin kuliah di bidang ini ternyata passion dia berbeda.
Makanya bagi saya pribadi punya tim yang mana kita lihat dulu tim itu emang bisa nggak berkompeten nggak di bidang itu. Terlepas background apapun, yang penting kita lihat dulu nih, oh, orang ini kayaknya nggak apa-apa dia bukan jurusan desain misalnya, bukan jurusan marketing, tapi ternyata passion dia bisa ngedesain gitu, atau ternyata dia emang passionnya marketing bagus. Nah, katanya apa tadi? Kendalanya adalah punya tim. Kedua, lebih terbesar di saya pribadi punya tim yang megang. Kendala terbesar adalah punya tim terkait UMKM apapun sesuaikan kebutuhannya gitu dan kesiapannya. Makanya terbesar adalah tim orang yang bisa memegang untuk di dunia digital marketing. Kalau plannya bisa kita rancang bersama itu. Apakah dalam setiap rekrutan karyawan untuk itunya ada kriterianya? Ada Bisa. grow outlet kalau yang saya butuhkan saat ini. Waktu itu memang kita butuh tim internal tuh ada namanya tim kreatif di situ untuk megang sosmed, akun-akun sosmed, ya tim marketing tadi. Keempat, kesalahan seperti apa yang dilakukan oleh seseorang menurut Anda dalam menggunakan pemasaran digital? Kesalahannya lost control, over ammunition, jadi terlalu kreatif. Dia lost control dan tidak punya plan yang jelas. Kesalahan terbesarnya dalam bentuk gini, kita udah punya plan, udah bagus, timnya udah bagus, plannya udah bagus, tapi kita nggak kontrol selaku owner, nggak mengkontrol, atau selaku owner mungkin di bawahnya ada orang lagi nih, koordinator atau supervisor yang memantau seluruh tim. Misalnya timnya siapa itu, ya tim marketing tadi. Ini udah punya plan bagus, basicnya dia juga udah bagus, misalkan SDM-nya udah bagus, plannya udah bagus, rencana ke depannya 3 bulan udah bagus, tapi no control. Jadi loss of control ini menyebabkan plan yang udah bagus jadi nggak bagus hasilnya. Itu yang terjadi. Momentum yang bagus malah nggak dapet gitu. Bahkan momentum yang kecil-kecil digencarkan. Nah, jadi loss control. Lebih ke kita harus tahu plan kita, panduannya ada di plan ke depan seperti apa, dan ada yang monitoring, dikontrol dan monitoring tadi harus monitoring dan kontrol. Menurut Bapak, mengapa di era globalisasi saat ini pemasaran marketing sangatlah penting atau banyak disukai atau lebih lebih mudah diterima oleh konsumennya daripada dengan menggunakan marketing yang biasa gitu? Karena kebutuhan. Balik lagi ke tadi, kebutuhan dan ke habit sekarang. Kebutuhan sekarang HP menjadi kayak makanan pokok, udah kebutuhan pokok. Habit sekarang di mana-mana HP, ya, sosmed. Jadi kita ketika bicara marketing, kita lihat kebutuhan sekarang tuh seperti apa, habitnya juga seperti apa. Kebutuhannya HP, jelas kita ya, berarti targetnya orang-orang yang pakai HP. Jelas zaman sekarang apa sih 2.0 apa sih? 0. Apa sih, lupa ya. Apa sih, lupa poin berapa. Jadi emang orang 2010 ke atas orang digital masuknya. Orang digital, beda yang 2000 ke bawah itu sebenarnya disebut native immigrant. Native immigrant itu orang yang peralihan antara orang native yang nggak mengenal digital. Oh iya, kebetulan saya bahas waktu di Filipina, bahas ini nih, digital marketing. Jadi di dunia ini sekarang itu ada namanya orang native imigran, native digital. Nah, jadi orang native itu yang nggak kenal digital. Native imigran, orang yang peralihan dari orang yang nggak kenal tentang digital, orang 90 ke bawah. Berarti orang 80-an. Dan kayak saya ini masuknya orang native imigran. Berarti kayak orang tua kita juga termasuk imigran? Bukan, orang tua kita native, orang asli yang tidak mengenal digital. Native itu orang yang belum mengenal dunia digital. Tapi native imigran, orang yang peralihan antara 90 ke 2000. Nah, itu saya. Ya, kaum asar kita berkata. Ini kaum zuhur. Nah, jadi orang yang digital native. Nah, itu disebut orang-orang digital. Itu mungkin kalian umur tahun berapa, 2000 ke atas ya jelas. Nah, orang 2000 ke atas itu orang digital native, orang yang asli mengenal dari lahirnya, dari mungkin baru lahir udah tahu adanya dunia digital. Gitu. Pertanyaan terakhir, bagaimana Lakers Kakak sendiri dalam melakukan
Pemasaran secara langsung dan saran kunci sukses ketika ingin membuka usaha. Direct selling. Ini dari awalnya yang outlet, open satu di Yomat. Nah, ini salah satu target saya adalah saya membidik retail. Tahu retail? Rata-rata kayak Alfamart, Indomart, Borma dan lain-lainnya. Nah, saya dari awal buka sudah yang paling pertama saya udah tahu strategi yang cukup ampuh adalah membidik retail. Di mana itu retail punya segmen tersendiri. Dia membawa traffic pengunjung. Siapa yang nggak tahu Indomaret, betul? Siapa yang nggak tahu Alfamart? Siapa yang nggak tahu Yomat? Jadi nggak perlu panjang lebar kita harus survei kemana-mana. Saya nitip dulu nih. Oh, banyak retail. Saya tahu. Yang penting retail itu udah terkenal, Yomat udah jelas. Yang kedua adalah tempatnya strategis apa enggak. Oke, strategis nih. Saya masuk dulu situ. Detailnya enggak yang harus ada ini juga, harus studi kelayakan bahwa retail ini tempatnya strategis dan ramai. Jadi kita tanpa koar-koar ya udah kecipratan pelanggannya dari Yomat itu sendiri gitu. Kalau mau buka usaha itu nggak semudah membalikan telapak tangan ya. Harus berpikir keras ya, berpikir matang, bukan berpikir keras, tapi berpikir matang. Cara berpikir matang kita pertimbangan jauh-jauh. Pertama, spiritualitas harus bagus. Kedekatan kita sama Allah nggak boleh kaleng-kaleng, minta. Jangan melibatkan, oh saya yakin bisa, saya cerdas, tapi nggak minta sama Allah. Siap-siap, belum tikar. Ya, itu kerasa banget, benar. Kenapa kok ada yang mungkin orang yang nggak spiritual saya bagus, nggak begitu dekat sama Allah atau dia bahkan non-mis, ya mungkin itu ujian dari dia. Tapi yang udah jelas nyata, kenapa kita ngeblank nyari-nyari cara udah jelas nyata? Yang poin pertama adalah kedekatan kita sama Allah. Doa nggak boleh kaleng-kaleng, doa bisa sambil ngantuk kuku ya. Itu nggak serius doanya ya. Minta sama orang tua mas serius, minta sama Allah basa-basi, jangan. Pertama spiritualitas, minimal standarnya kita harus oke. Minta sama Allah nggak boleh lepas. Yang kedua, punya ilmu dan pengalaman, nggak bisa dilepas nih. Kalau kenapa nggak saya lepas? Karena ada yang punya ilmunya aja bagus, ada yang punya pengalamannya tanpa punya ilmu, tapi pengalaman luar biasa bisa bagus usahanya. Tapi lebih mantap lagi ilmu dan pengalaman. Yang ketiga adalah mental. Seorang pengusaha harus punya mental yang besar dan kuat. Ya, dan itu nggak semudah itu. Ya, nggak semudah itu. Menghadapi lika-liku dalam berbisnis nggak mudah itu. Oh, rugi dikit tutup, repot karena mentalnya terlalu kecil dibanding modalnya yang besar. Dan yang terakhir adalah punya modal. Jadi 4 tadi, spiritual, ilmu dan pengalaman, mental, dan yang terakhir adalah modal. Jangan dibalik, modal, nah repot. Punya modal banyak, mungkin orang-orang kaya mau buka usaha tapi dia nggak punya spiritual, repot. Nggak punya ilmu, repot lagi, bergulung tikar, bakar uang hasilnya. Apalagi nggak punya mental, rugi dikit tutup ngambek, udah undung. Diomelin pelanggan kabur. Buat dia. Please follow me left and right. I can feel over here, I can feel over here. You take up every corner of my mind. Your love stays with me day and night. I can feel over here, I can feel over here. You take up every corner of my mind. You're gone tonight. Don't you know you're the one that got away? And even though that I'm still not okay, did you know that my dreams
Just follow me left and right. I can feel you over here. I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do? Your love stays with me day and night. I can feel you over here. I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? I can feel you over here. I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now?